Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Di kesempatan kali ini kita gaskan lagi manhwa yang berjudul Pembuat Senjata. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Shin. Ia adalah seorang hunter rank D dengan kelas support, yang selalu dipermalukan seperti seorang pekerja kasar. Di suatu ketika dia melaksanakan dungeon raid pertamanya, dengan guild yang disebut Dawn Guild. Namun karena monster yang tidak terduga, Shin menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya. Di saat dia pasrah dengan kematiannya, dia menerima kemampuan yang tidak diketahui. Dia mewarisi ingatan di kehidupan sebelumnya, yang mana dia telah gagal menghentikan akhir dunia. Dari sinilah petualangan Shin untuk menyelamatkan dunia menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya dimulai. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Pada suatu hari di sebuah kota yang tampak damai dengan pemandangan yang begitu indah, secara tiba-tiba sebuah retakan yang besar muncul di langit tempat manusia tinggal. Blue aura yang datang dari retakan itu dengan begitu cepat menyelimuti seluruh dunia. Dan orang-orang yang melihat itu menyebut blue aura sebagai mana. Sekumpulan orang yang memiliki sensitivitas mana yang begitu baik mendapatkan kemampuan khusus sebagai pengaruh dari mana itu. Dan orang-orang memanggil mereka yang telah mendapatkan kemampuan khusus itu dengan sebutan awaken, atau orang-orang yang telah terbangkitkan. Setelah peristiwa itu, sebuah badai mana tidak muncul lagi dan tidak pernah terjadi lagi, namun retakan itu tetap berada di langit. Dan setelah beberapa saat, ketika manusia telah menyesuaikan diri dengan keberadaan awaken, badai mana yang terjadi di seluruh penjuru dunia telah memicu kemunculan sebuah portal yang pertama kali muncul di dunia. Tidak hanya sebuah portal yang muncul ke dunia, tetapi dari portal itu memunculkan seekor monster yang begitu menakutkan dan kejam, di mana portal yang terhubung ke dunia manusia disebut dengan sebutan gate. Untuk pertama kalinya dunia manusia memunculkan sebuah gate dan juga monster yang membuat para manusia diambang ketakutan. Namun di tengah ketakutan semua orang terdapat seorang pria yang mencoba untuk mencegah kehancuran dunia. Pria itu berjalan dengan santainya ke hadapan seekor monster yang muncul dari gate tersebut. Dengan keberanian dan kepercayaan dirinya, dia berhadapan dengan monster itu. Dan mulai saat ini dan seterusnya dunia mengalami sebuah bencana. Ini baru bagian prolognya ya cuy, sekarang kita gaskan ke ceritanya. Di suatu tempat terdapat seorang pria tengah berlari dengan tergesa-gesa. Sembari terus berlari, pria itu berpikir, mengapa dirinya bisa terlambat di hari yang begitu penting untuknya. Yang mana pria itu telah ditunggu oleh dua orang hunter, wanita dan pria, yang sejak tadi menunggu kedatangannya. Wanita itu bernama Kim Jimin, merupakan hunter rank C dengan kelas Victor dari guild Dawn. Si pria bernama Lim Duwon, hunter rank C dengan kelas Guarder atau tanker dari guild yang sama. Dan pria yang terlambat ini adalah MC kita, bernama Shin Jon Seo, seorang hunter support berada di rank D dengan kelas Maker, yang menghususkan diri dalam penciptaan senjata dan merupakan anggota baru di guild mereka. Ternyata mereka bertujuan untuk melakukan raid dungeon dengan rekan guildnya. Jimin mengatakan bahwa rekan yang lainnya sudah menunggu di dalam dungeon. Mendengar itu Shin pun berpikir jika situasinya sekarang lumayan buruk, padahal sudah 3 bulan berlalu sejak dirinya bergabung ke guild itu. Dan itu merupakan dungeon raid pertama dirinya, tetapi dirinya malah datang terlambat. Namun ia mencoba untuk tetap tenang, karena itu merupakan raid pertamanya sebagai seorang support. Ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya berguna. Setelah mereka masuk ke dalam dungeon, salah seorang pria menanyakan, apakah ini kali pertama Shin melakukan dungeon raid? Yang mana pria ini bernama Doyon, seorang hunter rank B dengan kelas assassin dan merupakan seorang guild master dari guild mereka. Lalu Shin pun mengatakan ini adalah raid pertamanya sebagai support, tapi dirinya sudah masuk dungeon beberapa kali sebagai helper.
Kemudian Doyon pun memperingatkan agar Shin berhati-hati dengan posisinya dan tetap menjaga jarak, karena seorang support tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Hunter. Ada kemungkinan dia tersapu dalam pertarungan jika ia berada terlalu dekat, dan jika terlalu jauh, mereka tidak akan bisa melindungi dirinya. Dan dikarenakan Shin merupakan seorang maker, jadi tugasnya hanya perlu menjaga jarak dan membuatkan dirinya dagger saat dirinya memberikan isyarat pada Shin. Mendengar itu Shin pun mengerti dengan semua penjelasannya, tetapi ia tidak mengerti dengan tugasnya yang cuma membuat dagger untuknya. Ia pun menanyakan apakah cuma itu saja dan apakah Doyon tidak ingin senjata lain. Doyon pun membenarkannya, lagi pula cuma dirinya yang membutuhkan senjata tambahan. Menurutnya juga itu hanyalah raid dungeon yang mudah dan pengalaman pertama Shin. Ia juga menyarankan Shin untuk tidak memaksakan dirinya. Tepat di saat mereka tengah mengobrol, seorang mage penyerang bernama Yunwo. Dia mengatakan bahwa dirinya merasakan kemunculan beberapa monster. Kemudian Doyon pun langsung menyuruh mereka untuk bersiap dan bergerak dalam formasi. Tapi di samping itu si kacamata menambahkan laporannya bahwa dirinya mendeteksi 3 mana. 2 di antaranya mana kecil, namun satunya cukup besar, bisa dianggap sebagai bosnya. Mendengar itu sontak Doyon pun berpikir itu sedikit aneh, karena bos monster biasanya tidak keluar dari areanya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya yang akan melawan bosnya. Dia juga menanyakan berapa lama yang Shin butuhkan untuk membuat senjata. Shin mengatakan sekitar 20 detik, jika buru-buru, tapi hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Tidak begitu lama setelahnya, beberapa ekor monster pun langsung menghadang mereka, yang mana itu adalah Crystal Lizard, monster yang tumbuh pada mana stun. Penampilan dan kemampuannya berubah tergantung pada mana stun yang dikonsumsinya. Melihat kedatangan para monster itu, Duan mengatakan bahwa dirinya akan memulai aksinya. Dengan begitu bersemangat, ia pun langsung menggunakan kemampuan tankernya dan mengangkat perisainya ke atas. Kemudian ia pun langsung menghantamkan perisainya ke tanah, sehingga menghempaskan semua monster yang ada di depannya. Tidak hanya Duan, Jimin juga tengah bersiap untuk melancarkan serangannya. Ia pun langsung melesat ke arah salah satu monster dan mendaratkan pukulannya begitu keras, sehingga monster itu pun terkapar dengan sekali pukulan dari Jimin yang merupakan seorang fighter. Namun dia sempat terkejut setelah melihat 2 monster tengah berlari secepat mungkin ke arah rekan lainnya. Dia tak menduga para monster itu bisa pulih dengan begitu cepat. Sontak dia pun berteriak memperingatkan rekannya jika ada 2 ekor monster yang pergi ke arah mereka. Kemudian Duan pun langsung menggunakan perisainya untuk menghadang monster itu, sembari mengulur waktu saat mage di belakangnya tengah menyiapkan magis serangan. Setelah selesai si kacamata menyiapkan magisnya, dia pun langsung menembakkan beberapa magis api ke arah monster itu, sehingga menyebabkan sebuah ledakan besar efek dari magis api yang dia keluarkan. Setelah mengalahkan beberapa monster di sana, mereka pun berniat untuk membantu yang lainnya. Di sisi lain, Shin yang melihat kombinasi serangan mereka, ia sempat berpikir jika serangan mereka sangat terkoordinasi. Itu pertama kalinya dia melihat cara Guilnya tengah bertarung. Sedangkan di samping itu, Doyon tengah menanyakan mengenai senjata yang sedang dibuatnya. Mendengar itu, ia pun langsung mengalihkan fokusnya untuk menciptakan sebuah dagger untuk Doyon. Setelah selesai menciptakannya, ia pun langsung melemparkan daggernya pada Doyon. Ia pun langsung menangkap dagger itu, lalu menggunakan kemampuannya bernama Shadow Weapon, sebuah skill rank A yang memakan senjata pengguna untuk ditransformasikan menjadi Shadow Weapon, skill yang memiliki kualitas dan mana yang ditingkatkan berdasarkan mana dari pengguna. Kemudian dia pun langsung menyerang dengan pergerakan cepatnya, sampai monster itu pun langsung terpenggal dengan sekali tebas. Usai dia menggunakan senjata yang diciptakan oleh Shin, ia melihat senjata itu langsung menghilang. Setelah menghabisi para monster di sana, mereka pun kembali berkumpul untuk mengetahui kondisi mereka. Namun di samping itu, Shin menilai jika Guile ini lebih hebat dari yang ia bayangkan,
Setiap orang dari mereka juga hebat, dan kerjasama mereka begitu sempurna. Menurutnya dengan pencapaian yang cukup mereka bisa menjadi top guild. Namun dibandingkan mereka, dirinya cuma bisa membuat satu dagger, dan dirinya merasa sama sekali tidak membantu. Bahkan pikirannya saja sampai teralihkan sewaktu melihat kemampuan mereka. Ia pun sempat bertanya-tanya, apakah dirinya pantas bersama dengan mereka. Tapi di saat yang sama pikiran itu pun terpecahkan saat Doyon menanyakan kondisinya. Spontan Shin pun merendah. Ia mengatakan, berkat Doyon dirinya tidak terluka, tetapi dirinya tidak terlalu membantu. Namun mendengar itu Doyon pun sempat terheran dengan apa yang dikatakan oleh Shin. Lalu Doyon pun menanyakan apa yang dibicarakan oleh Shin. Justru berkat skillnya dirinya bisa menghemat banyak uang. Ia pun memperlihatkan jika skill yang ia miliki mengkonsumsi senjata, jadi dirinya tidak akan mampu menggunakannya, sekalipun dirinya membeli dagger yang begitu murah. Karena itulah dirinya membutuhkan seorang maker seperti Shin, dan sepertinya dirinya juga cuma membutuhkan senjata dengan mana di dalamnya untuk mengaktifkan skill itu. Ia pun menjelaskan bahwa Shin telah berjuang di dungeon raid pertamanya. Dirinya juga menantikan kerjasama berikutnya dengan Shin. Sontak perkataan itu pun membuat Shin senang. Ia pun mengucapkan terima kasih dan akan berjuang keras. Namun tepat di saat yang sama secara mendadak, mereka pun merasakan sebuah getaran yang hebat. Mereka yang terkejut sontak bertanya-tanya apakah gempa itu disebabkan karena mereka telah membunuh bosnya. Namun di samping itu Shin sontak terkejut saat dia melihat sesuatu, di mana dia tengah melihat sebuah tembok yang tiba-tiba runtuh dan membuka jalan ke ruangan lain. Si kacamata di sana pun mencoba menggunakan kemampuannya untuk melacak kedalaman gua itu. Setelah selesai melacaknya, ia pun mengatakan jika gua itu tampak seperti jalan kecil yang terhubung ke suatu tempat. Mendengar itu, Doyon pun sempat terheran mengapa ada jalan kecil di sana. Tetapi Doan yang pikirannya sudah dipenuhi dengan harta, dia mengatakan jika jalan itu menuju ke tempat harta karun tersembunyi. Tidak hanya Doan, Jimin pun berpikiran sama dan mengajak mereka untuk segera masuk ke sana. Namun si kacamata mengatakan bahwa mereka tidak boleh sembarangan masuk ke sana, meskipun dirinya tidak mendeteksi sesuatu. Akan tetapi Doyon mengatakan jika tempat itu tidak akan sampai ikut runtuh, asalkan mereka melakukannya dengan cepat. Mendengar apa yang dikatakan guildmaster mereka, si kacamata pun sempat menghela napasnya dan terpaksa untuk mengikuti mereka. Tidak lupa Doyon juga mengajak Shin untuk memasuki gua itu. Dan mereka pun langsung bergerak menuju gua itu dengan harapan ada harta tersembunyi di dalamnya. Namun entah apa yang terjadi setelah mereka masuk ke gua itu. Tiba-tiba seekor monster yang tidak ia duga tengah mengejar Shin. Di tengah kepanikannya ia hanya bisa berlari dan bertanya-tanya mengapa situasinya jadi seperti ini. Dan semua rekannya telah tewas secara mengenaskan karena melawan dan dihabisi oleh monster itu. Kini hanya menyisakan dirinya. Menurutnya itu bukanlah monster yang seharusnya berada di dungeon rank D. Dirinya juga belum pernah mendengar ada seekor monster yang tidak bisa terdeteksi oleh kemampuan magis. Tepat di saat ia memikirkan semua itu, ia pun sontak terkejut setelah melihat monster itu tengah berada dekat dengannya. Dan monster itu pun langsung memberikan pukulan kuat pada Shin hingga dia pun terlempar begitu jauh. Bahkan dia juga sampai tersungkur dan memuntahkan darah akibat tubuhnya membentur ke lantai dengan begitu keras. Dengan keadaan tubuh yang gemetaran, ia pun mencoba untuk bangkit kembali sebelum monster itu mendekatinya. Shin berpikir dirinya tidak boleh mati seperti ini. Ia pun menggunakan kemampuannya untuk menciptakan sebuah senjata. Setelah mendapatkan senjatanya, ia pun mencoba untuk mengusir monster itu dengan cara melemparkan senjata di tangannya pada monster itu. Namun senjata yang dia lemparkan hanya membuat monster itu seakan terkena sebuah lemparan batu kecil. Yang ada monster itu semakin murka dan mencoba melayangkan pukulannya kembali ke arah Shin.
Seketika pukulan dari monster itu tidak dapat dia hindari, hingga menyebabkan lantai di sana pun hancur. Akibat lantainya yang hancur sampai membuat Shin terjatuh ke dalam air yang berada di bawah lantai di sana. Di saat dirinya tenggelam, ia tengah berpikir tentang akhir dari dirinya, seorang support rank D yang bahkan tidak bisa menggunakan basic buff seperti healing. Padahal ia akhirnya bertemu dengan salah satu guild yang benar-benar membutuhkannya, tapi ia malah lari dan meninggalkan guild itu. Ia merasa dirinya sangat menyedihkan. Ia yakin kalau orang itu orang lain, pasti bisa lebih membantu mereka. Ia juga berharap dirinya tidak pernah menjadi seorang Awaken, karena itu adalah mimpi yang tidak pernah bisa ia capai. Namun tepat di saat yang sama, sebuah panel sistem menyatakan, Anda telah menemukan memori spring. Anda telah memenuhi seluruh syarat untuk menjadi seorang player. Seketika itu Shin pun langsung membuka matanya setelah mendengar sistem tersebut. Dia pun seakan melihat sebuah cahaya begitu terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan sistem juga mengucapkan selamat pada dirinya. Tidak hanya itu, ia juga melihat panel sistem yang mengatakan, Shin mendapatkan reward baru. Apakah Anda ingin memeriksanya? Ia pun sempat terheran mengenai player dan reward yang dimaksudkan oleh sistem. Namun di sisi lain ia juga mulai kehabisan napasnya karena terlalu lama berada di dalam air. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi dirinya tidak peduli selama itu bisa menyelamatkannya. Ia pun langsung menyetujui dan menekan tombol ya pada sistem di depannya. Setelah ia menyetujuinya, ia pun mampu menciptakan sebuah jalan menuju ke permukaan air, dan mana dari tubuhnya juga seketika meluap. Dan kini ia pun seakan tidak takut untuk menghadapi monster golem yang telah menghabisi semua rekannya. Di sana sistem menyatakan, Shin akan mewarisi pengalaman dari Thrun sebelumnya. Seakan berada dalam pengaruh kekuatan lain, ia yang tadinya hanya memiliki mana terbatas, kini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mana yang besar. Bahkan ia juga mewarisi pengalaman dari ingatan dirinya di masa lalu. Sistem mengatakan pembagian reward telah selesai. Seketika itu ia pun mampu menggunakan kemampuan penciptaannya dan menciptakan beberapa bilah pedang untuk menyerang monster itu. Dia pun langsung melancarkan serangannya dan serangannya mampu menembus tubuh keras dari golem itu. Bahkan serangannya mampu menghempaskan golem itu hingga membentur sebuah tembok. Namun di sisi lain Shin merasa sakit yang belum pernah ia rasakan pada bagian kepalanya. Ia merasa seakan ada suatu ingatan baru yang muncul dan mengakar di dalam kepalanya saat ini. Tapi di samping itu ia sempat dikejutkan oleh sesuatu di depannya. Ternyata ia melihat monster yang tadi ia serang sudah berada tepat di depannya dan bersiap untuk melayangkan pukulannya. Untungnya Shin mampu menciptakan sebuah perisai dengan begitu cepat untuk menahan pukulan kuat dari golem itu. Ia sedikit terheran monsternya tidak menerima damage dari serangannya. Menurutnya untuk seukuran monster tipe golem, daya tahannya sangatlah kuat. Tepat di saat yang sama monster itu pun kembali mendaratkan pukulannya hingga menghancurkan perisainya. Sontak ia pun langsung bergerak untuk menghindarinya. Shin berpikir jika informasi dari ingatan yang muncul di kepalanya benar, maka sekalipun yang dilawan adalah monster tipe golem, titik lemah dan taktik untuk mengalahkannya tetaplah sama. Menurutnya monster semacam ini tidak memiliki titik lemah tertentu. Meski menerima damage, ia memiliki kemampuan pemulihan. Dalam kasus ini jika memungkinkan, skill Great War miliknya sangat direkomendasikan memberikan damage dari berbagai sudut di waktu yang bersamaan. Ia pun langsung menciptakan sebuah ruang dan beberapa bilah pedang dengan menggunakan dirinya sebagai titik pusat, materialisasi sebuah jala dalam radius yang jaraknya sama. Penciptaan senjata yang dibuat di dalam jala tersebut dapat bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tepat setelah monster itu berada dalam jangkauan skillnya, ia pun langsung mengepalkan tangannya. Lalu beberapa bilah pedang yang sudah dia siapkan langsung bergerak ke arah monster itu. Seketika sebuah ledakan pun terjadi, efek dari serangan kuat dari skill yang Shin gunakan.
Bahkan serangan yang ia lancarkan sampai menghancurkan tubuh golem itu menjadi berkeping-keping. Melihat itu ia pun sempat tak menyangka. Ia pikir skill Great War miliknya cuma sebuah skill yang membuat dirinya bisa menggunakan senjata ciptaannya sendiri dengan segera. Namun sepertinya semakin meningkat skill profesiensinya, maka skill miliknya bisa digunakan menjadi sebuah attack skill. Sistem juga menyatakan bahwa bos dungeon telah dikalahkan. Tepat saat ia melihat panel sistemnya, Shin sempat terheran. Ia tak bisa melihat informasi dungeon ataupun monster di sana. Namun ia sontak terkejut saat melihat sesuatu seperti aura tiba-tiba keluar dari potongan tubuh golem di depannya. Sistem mengatakan, pasif skill Magis Absorpsi telah diaktifkan. Meskipun sudah membaca notif sistem, ia masih tidak mengetahui tentang aura apa yang tiba-tiba membentuk sebuah bola kecil di tangannya. Sejenak ia pun mencoba mengingat kembali tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak mengerti apa maksud dari turun sebelumnya yang dikatakan oleh sistem. Tetapi itu pastilah merujuk pada dirinya. Lebih tepatnya itu adalah dirinya yang lain dari beberapa tahun di masa depan. Dan di pikirannya menggambarkan seluruh dunia di masa depan itu telah hancur dan hanya menyisakan dirinya. Dan juga segalanya terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Namun di luar itu dirinya telah menyerap seluruh pengalaman dan pengetahuan dari masa itu. Tetapi sekalipun itu dari masa depan, itu mungkin bukan masa depan dunia, tempatnya berada sekarang. Ia merasa saat ini ada terlalu banyak yang aneh. Layar status di hadapannya sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa ia lihat di kehidupan sebelumnya. Shin juga tidak menyangka bahwa sekarang dirinya benar-benar menjadi seorang player. Yang mana player adalah istilah yang digunakan untuk sebagian kecil orang yang telah terpilih dan menjalani awaken. Berdasarkan ingatannya, pada saat ini player masih belum ada di dunia ini. Sekitar 2 tahun dari sekarang, sejumlah kecil awaken terpilih menjadi seorang player. Sebuah layar biru yang hanya bisa terlihat oleh orang-orang terpilih muncul. Di masa depan nanti, hal misterius yang disebut sistem, sesuatu yang terdengar seperti lelucon, sudah cukup untuk mengejutkan seluruh awaken di dunia. Sistem bukan satu-satunya yang diberikan pada player. Setiap player menerima reward yang berbeda. Mereka mendapatkan kekuatan dari skill yang terpisah dari semua yang mereka miliki sebagai awaken. Berkat usaha yang dilakukan oleh leader guild yang telah terpilih sebagai player, Guild Dawn, guild yang dulunya ia tinggal, mampu berkembang menjadi guild priest class. Ia tak punya hubungan langsung dengan Guild Dawn, tapi itulah yang menjadi pemicu pertumbuhannya di turun sebelumnya. Saat pertama kali melakukannya, ia berpikir kalau melakukannya dapat memberikan manfaat besar. Namun nyatanya memanglah seperti itu. Tapi di masanya sekarang Guild Dawn sudah lebih dulu mati. Setelah membayangkan itu semua, ia pun memeriksa skill yang dia pelajari dari sistem. Tapi ada satu skill yang belum ia ketahui sebelumnya. Menurutnya, jika skill dan profisiensi yang ia miliki di kehidupan sebelumnya dipindah ke masa saat ini, maka skill yang digunakan pada mayat golem sebelumnya adalah skill yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Belum pernah ia dengar ada player yang mendapatkan hal semacam itu. Dan apakah ini suatu reward yang hanya diberikan pada dirinya? Menurutnya juga skill itu mengakumulasi energi dari mana yang terkontaminasi. Ia merasa sepertinya mengetahui bagaimana cara mendapatkan magis itu, tapi ia lebih memilih untuk mengesampingkan dulu hal itu. Dan ia memilih untuk mengurus mayat semua rekannya, karena itu adalah prioritas utamanya saat ini, dan ia juga tidak mungkin meninggalkannya. Singkat cerita berpindah ke markas asosiasi Hunter. Di sana terdapat 2 orang tengah memperhatikan Shin. Dan si wanita menanyakan, bisakah seniornya memulangkan Shin? Dirinya merasa itu sangat aneh. Ada sebuah guild kecil yang diserang di dalam dungeon belum dikonfirmasi. Terlebih lagi mereka mengalami kecelakaan, 4 dari 5 orang meninggal. Tapi orang yang bertahan ternyata seorang support rank D. Mendengar itu si pria itu pun memahami jika seandainya Shin kabur saat yang lainnya sedang bertarung.
Tapi bukan itu saja, Shin bahkan sampai mengurus mayat sendiri dan melaporkannya pada asosiasi. Wanita itu pun menanyakan bagaimana menurutnya. Ia merasa ada yang janggal. Ia pun menebak maksud dari si pria itu, jika seorang support rank D membunuh seorang hunter. Mendengar itu sontak si pria pun menggeplak kepala si wanita. Dia mengatakan jika itu bukanlah kasus sipil, dan dia juga pasti paham soal ini. Sekalipun sesuatu yang aneh terjadi. Segala hal yang telah terjadi di dalam dungeon tidak bisa dipastikan. Mereka hanya bisa mengumpulkan bukti saat laporannya keluar. Kemudian pria itu pun pergi sembari menyuruh si wanita untuk memanggil seseorang untuk investigasi tambahan. Namun di sisi lain si pria itu juga berpikir, ia memang mengatakan itu, tapi itu memang terasa berbeda dari kasus biasanya. Sikapnya terlalu tenang saat diinvestigasi. Ia juga merasa situasinya memang bisa dipahami, tapi ia masih punya perasaan ada sesuatu yang tidak beres, selain hampir tidak memiliki pengalaman memasuki dungeon. Dan justru itu wajar jika dia merasakan panik, namun dia tidak begitu. Ada beberapa bagian informasi yang hilang, tapi dia menjelaskan kecelakaannya dengan begitu jelas. Tentu saja bisa jadi itu hanyalah kepribadian normal. Dirinya juga pernah melihat orang yang seperti itu. Tetapi yang pasti ia merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia juga tidak mengetahui hal itu. Menurutnya itu sangatlah menjengkelkan. Ia pun menghela napasnya, sepertinya itu bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan sekarang. Ia harus menyelidikinya nanti. Sedangkan di sisi lain, Shin merasa aneh dengan gate yang belum dikonfirmasi. Meskipun ia sudah memikirkannya, seperti apapun itu tetaplah aneh. Ia juga mengingat dungeon itu tidak ada dalam ingatan di Thrun sebelumnya. Dan setiap anggota Guildawan selalu memeriksa formulir saat menawarkan gate. Tidak salah lagi di formulir itu ada cap asosiasi, tapi jika oleh asosiasi itu terdaftar sebagai gate yang belum dikonfirmasi, maka ada seseorang yang meniru asosiasi dan menipu Guildawan, atau mungkin asosiasi itu sendiri yang terlibat dalam kasus ini. Dan dia juga melihat ada suatu hal yang paling membuatnya khawatir, yang mana itu bukan cuma terjadi pada Guildawan. Seperti yang dibilang oleh penyelidik, kasus gate yang belum dikonfirmasi dan hilangnya orang-orang dianggap masalah. Ia tidak mengetahui keseluruhan ceritanya, tapi semua guild yang diberitakan memiliki kesamaan. Kemungkinan ada seorang player pada guild itu seperti leader Guildawan, bahkan orang-orang berbakat yang akan dipanggil sebagai para pahlawan di masa depan nanti. Menurutnya juga ada orang-orang yang ingin menghapuskan eksistensi para pahlawan itu, maka yang harus dirinya lakukan sekarang adalah menyembunyikan kemampuannya sebaik mungkin. Dirinya menjadi satu-satunya orang yang bertahan hidup dari kasus orang hilang yang masih belum terpecahkan. Jikalau dirinya melakukan hal yang mencurigakan, bisa-bisa dirinya tertangkap basah oleh mereka. Menurut ingatannya, kurang lebih dirinya memiliki waktu 2 tahun sebelum seleksi player dimulai. Ia harus mengembangkan skill yang ia miliki sampai hari itu tiba. Sembari membuka setiap panel sistemnya, ia rasa harus mencari cara untuk tumbuh tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Menurutnya juga apakah ada skill yang bisa ia gunakan. Tepat di saat ia mencarinya, ia pun teringat jika dirinya masih memiliki sesuatu. 1 tahun kemudian di suatu dungeon, terlihat salah satu hunter tengah melakukan pertarungan dengan seekor monster. Tepat di saat pria ini menebaskan pedangnya, seketika pedangnya pun hancur saat mengenai perisai monster itu. Sontak si pria itu pun terkejut. Tapi di tengah keterkejutannya, monster itu pun langsung menghantamkan pukulannya, hingga pria itu pun terhempas begitu jauh. Namun beruntungnya dia masih bisa menahan dengan potongan pedang di tangannya, agar tubuhnya tidak membentur sesuatu. Namun ia sontak terkejut dan juga panik saat melihat apa yang terjadi di depannya. Ternyata ia melihat monster buas yang dia lawan tengah berada tepat di atasnya, bersiap untuk mendaratkan pukulannya pada pria itu. Seketika si pria yang panik pun langsung bergegas menghindari terjangan dari monster itu, hingga hantaman itu tidak mengenainya.
Melihat bagaimana kekuatan monster itu membuat si pria dan rekannya juga seketika panik. Yang lebih paniknya, monster buas itu tidak berhenti untuk mengincar mereka dan terus mendekat ke arah mereka. Yang mana monster itu adalah Raja Genol, sebuah entitas Genol dengan rank tinggi. Kemampuan fisiknya jauh melebihi Genol biasa. Kulit dari Genol itu tidak hanya tangguh, tapi juga bisa kebal terhadap serangan magis. Dengan tubuh yang tidak berhenti gemetar, pria itu memberanikan diri untuk menghadapinya. Menurutnya seekor Raja Genol di dungeon rank E, harusnya dia sudah mati membeku. Bahkan di antara monster rank D lainnya, ia mendengar jika monster ini lebih sulit untuk dihadapi. Namun tepat di saat dia berbicara, monster itu pun dengan buasnya kembali menerjang untuk memberikan serangannya. Tetapi untungnya salah satu rekannya yang merupakan seorang tanker langsung bergerak cepat untuk menghalau serangannya. Meskipun dia begitu kesulitan menahan kekuatan monster itu, tapi ia memberanikan diri untuk melindungi rekannya. Tanker itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bertahan lama kalau hanya menghalau serangannya. Ia pun menyuruh si pria tadi untuk melakukan apa saja, yang penting pria itu mencoba untuk melukai monster itu. Sontak dia pun merasa bimbang mengenai apa yang harus ia lakukan. Mengingat julukan monster itu adalah dewa kematian hunter level rendah. Alasan mengapa Genol itu dijuluki, bukan karena kemampuan fisiknya yang luar biasa. Tetapi karena monster dengan rank ini cukup lemah terhadap magis, tidak peduli seberapa rendah level adventure mereka, namun para hunter sangat mengandalkan magis. Namun Raja Genol tidak mengikuti prinsip itu dan para hunter yang percaya diri dengan magis mereka justru merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Dan juga harga yang harus dibayar akibat kesombongan mereka adalah pembantaian party itu. Bahkan mereka hanya punya satu physical damage dealer murni, tapi dirinya tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat, dan senjatanya juga sudah hancur. Dirinya tidak mempunyai senjata cadangan yang masih tersisa, lantas mengapa dia menyuruh dirinya untuk menyerang monster itu? Sontak ia pun sempat dibuat frustasi oleh pemikiran itu. Kalau saja ia tahu akan begini, harusnya ia tidak tamak dan mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Siapa sangka kalau keinginannya untuk merekrut orang sedikit mungkin dan membawa seorang magician akan berakibat fatal. Namun tepat di saat dia memikirkan itu semua, dia pun melihat salah satu anggota partinya sedang mengumpulkan magic stone. Yang mana orang itu adalah Sin. Ia tidak ikut pertempuran karena dia mendaftarkan dirinya ke party itu sebagai helper yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan material dari dalam dungeon. Pria itu pun sontak dibuat kesal melihat helper yang masih saja mengumpulkan material di saat mereka berada di ambang kematian. Namun saat ia memperhatikan Sin, ia pun sempat melihat senjata yang digunakan oleh Sin merupakan senjata buatan. Ia pun sempat berpikir apakah Sin merupakan seorang maker. Ia tidak bisa mengharapkan kualitasnya, tapi tetap saja dirinya membutuhkan senjata. Tanpa memikirkan banyak hal, si pria itu pun langsung memanggil Sin. Dan Sin pun langsung berbalik saat si pria itu memanggilnya. Si pria yang tengah diambang kepanikan langsung menghampiri Sin. Dia meminta untuk dibuatkan senjata. Namun Sin mengatakan bahwa dirinya bergabung sebagai helper bukan sebagai support. Mendengar itu sontak si pria mengatakan jika itu bukanlah saatnya untuk mengucapkan hal seperti itu. Ia juga menanyakan apakah Sin tidak melihat kalau mereka semua akan mati. Di tengah monster yang terus menghantamkan pukulannya pada tanker di sana, si pria tadi meneruskan, kalau mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, maka Sin juga akan mati. Kemudian Sin pun membuatkan senjata, namun dia meminta dua syarat. Sin meminta setelah mereka menyelesaikan dungeon, si pria itu harus melupakan kemampuannya. Dan yang kedua, dia meminta bayaran sesuai dengan bayaran support. Mendengar persyaratan yang diberikan oleh Sin, sontak membuat si pria itu kesal, karena dirinya tidak ingin membayar Sin dengan bayaran support. Namun Sin mengatakan jika senjata bagus adalah elemen penting untuk menyelesaikan dungeon. Dirinya juga bisa menjamin semua senjata yang dirinya buat memiliki kecocokan dengan itu.
Asalkan selama si pria itu memiliki elemen yang dibutuhkan saat menggunakan senjata di dalam dungeon, maka mereka semua akan mampu menyelesaikan dungeon itu. Singkat cerita, berpindah ke gedung Overkill, di mana Overkill ini merupakan salah satu dari guild terbesar di Korea Selatan. Di sana salah satu wanita tengah melaporkan pada guild masternya bahwa presiden asosiasi mengirimkan permintaan kerjasama dengan guild mereka. Guild masternya pun menanyakan apakah itu karena dungeon dengan kesalahan rank. Si wanita pun membenarkannya. Memang terlihat seperti kerjasama, tapi sepertinya asosiasi telah siap untuk membayar mereka. Dia pun menyimpulkan bahwa asosiasi Awaken tidak memiliki pilihan lain selain membayar mereka. Dia pun melihat sebuah berita mengenai dungeon yang memiliki kesalahan rank, namun berhasil diselesaikan oleh salah satu party, yang mana party itu merupakan party yang Shin bantu. Ia pun mengatakan baru ada sedikit Awaken yang bisa memasuki gate yang telah tertutup secara paksa, namun dia melihat salah satu wajah yang familiar di sana, yang mana orang itu adalah Shin. Menurut Guildmaster itu, ia pernah melihat wajah Shin sebelumnya. Ia pernah melihat Shin keluar dari dalam dungeon yang mengalami kesalahan rank yang muncul di distrik Seocho beberapa minggu lalu. Kebetulan dirinya juga diutus ke area itu, jadi dirinya sempat mengunjungi lokasinya, dan kebetulan juga dia berpapasan dengan Shin. Menurut laporan yang ia tahu bahwa Shin adalah seorang helper. Meskipun mulai banyak, tapi kemungkinan kesalahan dungeon muncul masih terlalu kecil, dan kesalahan dungeon dengan penyintas bisa dihitung dengan satu tangan. Tetapi dia melihat helper itu tergabung dalam sebuah party, di mana mereka semua berhasil selamat dari dungeon yang mengalami kesalahan, tak hanya sekali tapi itu terjadi 2 kali. Ia pun merasa itu bukanlah sebuah kebetulan belaka, seperti kemunculan dungeon bermasalah yang banyak muncul akhir-akhir ini. Lalu wanita itu mengatakan, beberapa hari lalu dungeon rank D berubah menjadi dungeon rank B, dan seluruh anggota party yang memasukinya langsung terbantai. Mendengar itu, Guildmasternya pun menyimpulkan jika asosiasi Hunter sedang berada di ambang kepusingan setelah menerima kritik dari banyak orang. Dia pun menyarankan sebaiknya untuk sekarang mereka mengambil beberapa komisi tambahan sembari melihat situasinya. Kemudian dia pun menanyakan bagaimana dengan hal yang dirinya minta. Si wanita itu mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan weapon maker dengan rank A atau lebih tinggi. Tapi dirinya menerima senjata rank B dari blacksmith asal Jepang. Tetapi Guildmasternya mengatakan bahkan senjata rank A sekalipun tidak bisa bertahan lama dan langsung hancur begitu dirinya menggunakan skillnya. Tepat saat mereka berbicara, seseorang datang ke sana untuk melaporkan hasil pemeriksaannya. Pria itu melaporkan bahwa dirinya sudah memeriksa lokasi dungeon itu, dan itu adalah dungeon rank D yang dimasuki beberapa pemula dari guild mereka sebagai pre-attack. Mendengar itu, Guildmasternya pun menanyakan apa ukuran dungeonnya setelah dimasuki. Si pria itu mengatakan jika dungeonnya berubah menjadi rank C dan hampir mendekati rank B. Setelah mendengar kabar itu, Guildmasternya pun mengatakan tampaknya itu adalah situasi genting, jadi biarkan dirinya memasuki dungeon itu sendirian. Singkat cerita, mereka pun kini sudah tiba di lokasi dungeon yang mengalami kesalahan rank, dan di sana juga sudah dipenuhi beberapa wartawan yang menunggu kedatangan mereka. Lalu mereka pun langsung menuju ke depan gate yang sudah berada dalam keadaan tertutup rapat, tanpa bisa dimasuki oleh hunter lain. Dia pun langsung meminta senjata pada si wanita itu untuk ia gunakan. Wanita itu pun langsung mengeluarkan senjata yang diminta oleh Guildmasternya. Dan wanita ini adalah Min Heso sebagai support rank B sekaligus sekretaris dari Guildmaster Overkill yang bernama Yon Taehon. Kemudian Taehon langsung menggunakan pedangnya untuk menebas gate tersebut dengan menggunakan skillnya, agar ia bisa membuka paksa gate tersebut. Seketika itu sebuah gate yang telah tertutup paksa mampu ia belah dengan menggunakan skillnya. Sebuah skill yang mampu meruntuhkan tembok apapun yang mirip seperti penghalang, termasuk sebuah gate. Tetapi skill itu hanya bekerja untuk menggunanya. Dan juga senjata yang ia gunakan langsung hancur
karena tidak mampunya senjata itu menopang kekuatan dari skill Taehon. Lalu Heso kembali memberikan pedang lain untuk Taehon gunakan sebagai senjatanya saat ia berada di dalam dungeon. Kemudian dia pun masuk ke dalam dungeon untuk menyelamatkan para hunter yang sudah terjebak di dalam sana. Setelah memasuki dungeon, ia merasakan suhu dan kelembaban di sana berbeda, dan bau yang begitu menyengat dari seekor monster reptil. Menurutnya, jika monster itu adalah monster yang memiliki kecerdasan yang mumpuni, mengingat rank dungeon yang ia masuki, bisa dipastikan monster itu adalah Lizardman. Dan di sana juga terdapat beberapa bangkai Lizardman yang sudah dihabisi oleh hunter lain. Sembari terus menyelusuri kedalaman dungeon yang sudah dipenuhi oleh mayat Lizardman, ia menebak ukuran kelompok dan kekuatan dari monster itu hanya dengan melihat mayat monster di sana. Ditambah dengan level party yang diidentifikasi di laporan sebelumnya, ia memperkirakan jika semua hunter itu ada kemungkinan sudah tewas di sana. Meskipun ia selalu membayangkan skenario terburuk di situasi itu, tetapi dia sudah tiba di lokasi party yang memasuki dungeon itu. Yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri sangat sulit untuk dia percaya, meskipun ia telah melihatnya. Yang mana mereka tengah berada dalam situasi yang memungkinkan bagi mereka untuk menghabisi semua monster di sana. Ternyata dia melihat kelompok party itu satu demi satu mampu menghabisi setiap Lizardman yang terus berdatangan ke arah mereka. Bahkan Taehon juga sempat tidak percaya melihat mereka mampu memukul mundur para monster di sana. Setelah melihat itu, dia pun menilai jika dilihat dari pergerakan dan kecepatan mereka, maka para monster itu jauh lebih kuat dari mereka. Namun tepat di saat ia memperhatikan pertempuran mereka, dia pun sempat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ternyata dia melihat salah satu hunter sedang berada dalam situasi terpojok, karena senjatanya telah terlempar akibat menahan pukulan monster itu. Bahkan hunter itu pun sempat dibuat panik saat melihat monster itu tengah bersiap melayangkan serangannya. Taehon yang juga melihat itu, dia memperkirakan bahwa itu masih belum terlambat untuk menyelamatkannya. Namun belum sempat ia menyelamatkannya, monster itu pun sudah lebih dulu menghantamkan serangan yang begitu kuat pada pria itu. Akan tetapi monster itu sempat terkejut setelah melihat serangannya. Ternyata ditahan oleh salah satu senjata yang dikendalikan oleh orang lain. Dan hal itu pun sontak mengejutkan si pria itu. Bahkan Taehon yang mencoba untuk menyelamatkannya, ia pun langsung terhenti. Sembari mencari si pengguna itu, ia sempat berpikir itu sebuah magic. Tapi ia mengetahui itu adalah senjata yang diciptakan di udara. Tepat saat ia mencari-cari si pengguna itu, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada salah seorang di sana. Ternyata yang menggunakan kemampuan itu adalah Shin, yang masih berperan sebagai helper. Shin yang juga melihat Taehon, ia sempat terheran dan mencoba menghitung setiap hunter yang ada di sana. Ia merasa semua anggota partinya berjumlah 9 orang beserta dengan dirinya. Tapi ia sempat terheran mengapa ada orang ke-10 yang ada di depannya. Namun salah satu hunter lain terlihat berada dalam situasi yang tidak menguntungkan akibat terkena sebuah pukulan dari monster di sana. Sehingga orang itu pun langsung terjatuh sampai membuat salah satu rekannya panik dan berlari untuk menyelamatkannya. Namun belum sempat dia menyelamatkan orang itu, monster di depannya sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Taehon yang juga melihat itu, dia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam kondisi berbahaya. Tetapi di sisi lain, Shin telah melihat senjata cadangan Taehon. Dia berpikir, ia tak menduga kalau Yeon Taehon yang merupakan seorang Guildmaster sengaja datang ke sana. Bahkan dia juga membawa salah satu senjata yang tidak Taehon gunakan. Menurutnya apakah itu merupakan sebuah senjata cadangannya? Tepat di saat yang sama, Taehon mencoba menahan serangan kuat dari monster itu untuk melindungi mereka. Kemudian Taehon menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana, selagi dirinya menahan serangan monster itu. Setelah mereka pergi, ia pun menghempaskan senjata monster itu hanya dengan sekali ayunan pedangnya.
lalu menggunakan kemampuan apinya untuk menghabisi monster itu dengan beberapa tebasan dalam waktu sekejap. Sehingga monster itu pun langsung tewas tanpa ada perlawanan sedikit pun terhadap Taehon. Setelah menghabisi monster itu, dia berpikir jika senjatanya kembali rusak, padahal dirinya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dan tentu saja itu adalah senjata grade B, juga monsternya yang terlalu lemah. Tepat di saat dia memperhatikan senjatanya, salah satu monster yang sedang dilawan oleh kelompok party tiba-tiba berlari ke arahnya, mencoba untuk menyerangnya. Dan monster itu pun langsung menghantamkan senjatanya pada Taehon dengan begitu keras. Tapi untungnya dia pun mampu menghindar ke belakang tanpa terkena serangannya sedikit pun. Di saat itulah Shin menghampiri Taehon. Dia telah melihat senjata yang Taehon gunakan tiba-tiba rusak setelah ia gunakan untuk menghabisi monster. Shin menanyakan apakah senjatanya selalu hancur, dan itu selalu terjadi ketika Taehon menggunakan skillnya. Shin juga mengatakan jika senjata yang Taehon gunakan hanyalah sebuah senjata sampah. Kemudian ia pun menciptakan salah satu senjata tepat di hadapan Taehon, yang hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Lalu Shin pun menyuruh untuk menggunakan senjata buatannya, dan jangan memaksakan sebuah pedang yang begitu lemah. Tapi di samping itu Taehon merasa terkesan. Shin mampu menciptakan sebuah pedang yang bagus dengan satu kali gerakan tangannya. Hanya dengan melihat kemampuannya, ia mengetahui bahwa Shin adalah seorang weapon maker yang berbeda dengan kebanyakan lainnya. Tetapi Shin mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Namun dia juga terheran mengapa Shin hanya berperan sebagai helper, meskipun dia pernah mendengar kalau support grade rendah yang tidak punya uang memang cukup sering menjadi helper. Tapi untuk Shin itu berbeda. Akan tetapi Shin memberikan senjatanya dengan sebuah syarat. Setelah membersihkan dungeon, Taehon harus melupakan semua tentang dirinya dan juga skill yang ia gunakan. Setelah mendengar persyaratan Shin, Taehon pun menanyakan apakah Shin pikir dirinya bisa melupakannya meskipun dirinya mengingatkan itu. Setelah mendengar itu, sontak Shin pun menyuruh Taehon untuk pergi dengan senjata miliknya yang sudah rusak, dikarenakan Taehon tidak ingin memenuhi persyaratannya. Sembari menghela napas, Taehon berpikir meskipun senjata buatan Shin akan langsung rusak ketika ia menggunakan skillnya, tapi menurutnya itu lebih baik daripada senjatanya yang sudah rusak. Dan juga ia melihat keadaan yang lainnya sedang terdesak. Ia pun terpaksa harus menepati janji untuk melupakan hal itu demi menyelamatkan mereka. Kemudian ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan anggota party dan menghabisi semua monster di sana. Bahkan ia juga melapisi pedang yang diciptakan oleh Shin dengan skill miliknya untuk menangkis serangan dari monster itu. Sehingga senjata milik monster itu seketika hancur setelah terkena pedangnya. Dan hal itu juga sempat membuat Taehon terkejut karena dirinya hanya ingin menahan serangan monster itu. Tetapi malah senjata monster itu yang langsung hancur. Padahal dia mengendalikan senjata itu sama seperti biasanya. Ia pun bertanya-tanya apakah senjata itu sendiri yang sudah kuat. Senjata yang diciptakan oleh seorang weapon maker yang bisa langsung memanifestasikan senjata yang setidaknya berada di grade B. Menurutnya itu sungguh menarik. Akan tetapi tepat di saat yang sama, monster itu pun kembali melayangkan serangannya dengan menggunakan senjata yang masih tersisa sebagian. Taehon yang juga melihat monster itu akan menyerang, ia juga berniat untuk memberikan serangannya. Dan ia pun langsung menusukkan pedangnya ke tubuh monster itu. Ia juga berniat untuk menambahkan kekuatannya untuk melihat seberapa kuat senjata yang Shin ciptakan. Kemudian Taehon melapisi pedangnya dengan api yang lebih kuat untuk menguji seberapa kuat senjata itu. Setelah menusuk tubuh monster itu, ia pun mencabut pedangnya dan langsung melompat ke atas kepala monster itu. Kemudian ia pun kembali melapisi pedangnya dengan skillnya untuk memberikan serangan kedua. Dan ia pun kembali menggunakan pedang itu untuk menusuk kepala monster itu, sehingga membuat monster itu berteriak kesakitan dan terbakar oleh api dari kemampuan Taehon. Sampai monster itu pun seketika tewas di tangan Taehon. Setelah menghabisi monster itu,
Ia pun memperhatikan sekeliling pedangnya. Ia terheran tidak ada kerusakan apapun pada pedang yang ia gunakan, meskipun ia sudah menggunakan kemampuan yang lebih kuat pada pedang itu. Dan mereka yang telah melihat guild masternya telah berada di sana sontak terlihat begitu senang, karena berkat kedatangan Taehon mereka bisa selamat. Taehon juga merasa bersyukur tidak ada yang terluka pada anggota guildnya. Tepat di saat Shin sedang mengumpulkan mana stun, anggota guild Overkill langsung mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan senjata mereka sendiri. Tapi karena seorang helper yang membantu mereka, mereka pun bisa bertahan lama. Setelah mendengar laporan dari anggota guildnya, dia pun sejenak memperhatikan Shin. Kemudian Taehon menanyakan siapa nama Shin. Tetapi Shin mengatakan apa untungnya menanyakan nama dari seorang helper rendahan seperti dirinya. Tetapi Taehon mengatakan setidaknya mereka harus mengenal nama satu sama lain. Ia pun mengenalkan namanya. Mendengar itu Shin pun tertarik untuk mengenalkan namanya pada Taehon. Lalu setelah itu Shin mengatakan pada anggota partinya bahwa dirinya akan meletakkan mana stun di dekat pintu masuk gate. Namun Taehon menyuruhnya untuk ikut ke ruangan bos bersama dengannya dan tinggalkan barangnya di sana. Taehon juga mengatakan jika dungeon ini sudah menjadi dungeon Elor, itu artinya mereka semua tidak bisa keluar selama bosnya belum dikalahkan. Tapi Shin mengatakan bahwa Taehon sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan bosnya. Taehon pun berkata, seperti yang kau lihat sebelumnya, tidak ada senjata yang bisa menahan kekuatan dari skillku. Tak peduli seberapa hebat diriku, tidak ada artinya jika aku menghancurkan senjata yang kau buatkan. Namun Shin menegaskan tidak mungkin ada senjata buatannya yang akan hancur. Taehon pun berkata kembali, kau pikir begitu? Dungeon ini bermasalah dan makhluk yang hidup di tempat ini adalah monster yang lebih kuat dibanding kebanyakan lizardmen. Dan jika bosnya yang ada di sana tidak ada gunanya meskipun kita berhati-hati sekalipun. Setelah mendengar itu Shin pun hanya bisa menghela napasnya dan terpaksa untuk mengikuti Taehon. Lalu mereka pun pergi berdua menuju ke ruangan bos. Shin menanyakan jika dirinya hanya harus ikut tanpa melakukan apapun. Setelah memasuki ruangan bos, mereka pun melihat dua monster di sana, yang mana itu adalah Lizard King dengan tingkat bahaya C+, memiliki kekuatan dan kecepatan berkali lipat dari lizardman biasanya. Taehon pun mengatakan akan lebih baik jika mereka mengabaikan danger level dan informasi yang sudah ada. Mari kita selesaikan ini secepatnya. Sembari mengeluarkan kemampuannya, Taehon meneruskan, jika kita terlalu lama, mungkin senjatamu akan terbelah menjadi dua. Tetapi Shin menegaskan kembali, dirinya sudah mengatakan kalau senjatanya tidak akan rusak. Jika tidak percaya, maka Taehon bisa membuktikannya sendiri untuk menghadapi Lizard King. Tepat di saat yang sama, Lizard King langsung memerintahkan monster peliharaannya untuk menyerang mereka. Lalu monster itu pun langsung menyerang dengan buasnya, dan mereka pun langsung menghindari serangan dari monster buas itu. Kemudian Taehon langsung melesat dengan begitu cepat untuk menghadapi monster itu. Namun monster itu melihat pergerakan dari Taehon dan monster itu kembali memberikan serangannya untuk mematahkan serangan dari Taehon sehingga membuat Taehon terpukul mundur, menahan serangan dari monster itu. Tidak hanya satu serangan, monster itu juga menggunakan ekornya untuk memberikan serangan keduanya dan mampu menghempaskan Taehon begitu jauh. Akan tetapi dia tidak berhenti begitu saja, ia pun kembali melesat untuk menyerang monster itu. Namun tanpa ia duga Lizard King yang sedari tadi tengah duduk santai, kini dia pun langsung melesat untuk melawannya. Dan dia pun langsung menahan serangan dari Taehon dengan menggunakan tombaknya. Tidak hanya itu, Taehon juga mampu dihempaskan kembali oleh Lizard King. Setelah menghempaskan Taehon, Lizard King itu pun langsung menunggangi binatang peliharaannya yang sudah bersiap dengan api di mulutnya. Dan monster itu pun langsung menyemburkan api yang begitu besar pada Taehon. Tapi untungnya api besar itu mampu dihalau oleh sebuah perisai yang begitu besar sehingga api itu tidak mengenai Taehon. Ternyata Shin yang sedari tadi mengamati pertarungan Taehon.
Ia tidak hanya berdiam diri, melainkan membantu Taehon dengan kemampuan penciptaannya. Meskipun perisai besar yang dibuat oleh Shin mampu dihancurkan oleh monster itu, dan membuat Taehon kembali terhempas. Kemudian Taehon menanyakan, bukankah Shin seorang pencipta senjata? Namun Shin mengatakan, jika perisai juga bisa dijadikan senjata, apakah Taehon tidak pernah terkena serangan senjata? Mendengar itu, Taehon pun mengatakan bahwa dirinya mempunyai banyak pertanyaan pada Shin setelah mereka keluar dari sana. Kemudian Taehon kembali melesat untuk melawan kembali Lizard King dan juga monster peliharaannya. Tepat di saat yang sama juga Lizard King melancarkan sebuah serangan menggunakan ujung tombaknya yang bisa memanjang. Dan Taehon juga kembali menangkis serangannya, namun pedang Taehon telah terikat oleh rantai yang terpasang pada ujung tombak itu. Kemudian dia pun langsung menarik tombaknya yang sudah mengikat pedang Taehon untuk memaksa Taehon mendekat ke arahnya. Sehingga ia pun langsung tertarik oleh rantai itu ke arah monster yang sudah membuka rahangnya dan bersiap untuk memakan Taehon. Tapi di samping itu Shin menggunakan kemampuan penciptaannya untuk membantu Taehon. Dia juga menyuruh Taehon untuk tidak bermain-main dengan musuhnya dan bertarung dengan benar. Sembari menangkap senjata yang Shin ciptakan, Taehon menanyakan, bukankah Shin menyuruhnya untuk menguji senjata itu? Kemudian Taehon pun melepaskan pedang yang sudah terikat dan melayangkan beberapa tebasan tepat pada bagian mulut monster itu. Setelah itu dia pun melemparkan pedangnya ke arah Lizard King untuk mengalihkan pandangannya. Sontak monster itu pun langsung menghindar dari pedang yang melesat ke arah lehernya. Namun monster itu sontak terkejut setelah melihat Taehon tiba-tiba berada di depannya. Kemudian Taehon pun langsung menendang monster itu hingga monster itu pun terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, Taehon juga langsung melompat ke atas untuk memberikan serangannya kembali dengan menggunakan pedang baru yang diciptakan oleh Shin. Tepat setelah menerjang ke arah monster itu, Taehon menggunakan skill terkuatnya untuk menghabisi Lizard King. Dan seketika sebuah tebasan kuat yang berlapis kobaran api langsung Taehon tebaskan pada monster itu. Meskipun sebelah tangan dari monster itu telah terpotong akibat terkena tebasan Taehon, tetapi monster itu mampu menghindarinya. Tepat di saat monster itu terdesak, pandangannya pun teralihkan oleh keberadaan Shin yang hanya berdiam diri tanpa membawa senjata satupun. Monster itu pun mengira bahwa Shin hanyalah manusia lemah, sehingga monster itu langsung berlari untuk menyerang Shin. Namun serangan itu mampu ditahan dengan mudahnya oleh Shin, sembari mengeluarkan tatapan intimidasi. Shin menanyakan, kau pikir kau menodongkan senjata terhadap siapa? Bahkan monster itu juga sontak menggigil ketakutan setelah merasakan aura panas dari Taehon yang sudah bersiap untuk menghabisinya. Sementara itu berpindah ke luar dungeon. Di sana beberapa supporter yang ada di luar dungeon tengah meliput keadaan yang terjadi di luar. Tidak begitu lama setelahnya, semua orang di sana pun dibuat terkejut setelah melihat pintu masuk ke dalam dungeon telah terbuka kembali. Dan mereka pun melihat Guildmaster Taehon bersama dengan party yang memasuki dungeon telah keluar dari sana dan berhasil menyelesaikan dungeon itu tanpa meninggalkan korban satupun. Setelah kemunculan mereka, Heso dan si pria langsung menghampiri Taehon untuk menanyakan keadaannya. Taehon mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan anggota guildnya juga mengucapkan terima kasih. Berkat kedatangan Guildmaster mereka bisa selamat dari dungeon yang bermasalah. Di samping itu, Shin tengah memberikan mana stun pada petugas di sana sekaligus berpamitan, karena dirinya sudah mendapatkan pembayarannya terlebih dahulu. Sejenak sebelum ia pergi dari sana, ia pun membalikan pandangannya ke arah semua hunter yang memasuki dungeon bersamanya. Tidak begitu lama setelahnya, ia pun pergi meninggalkan mereka tanpa berpamitan, seakan ia melupakan semuanya. Di saat yang sama, salah satu wartawan menanyakan pada Taehon, bagaimana Taehon bisa menyelesaikan dungeonnya dengan begitu cepat. Sembari berbalik ke belakang, Taehon mengatakan, itu bukanlah karena dirinya, justru itu karena seseorang yang telah membantunya. Tetapi saat Taehon berbalik, ternyata ia mendapati Shin sudah tidak ada di sana.
Tepat di saat Taehon mencari keberadaan Shin, anggota guildnya mengatakan pada wartawan di sana, kalau bukan karena guild master mereka, pasti sudah dibantai oleh para monster. Tetapi Taehon menyangkal hal itu. Ia mengatakan, itu berkat orang yang terus membuatkan senjata untuk mereka. Karena itulah mereka bisa bertahan. Tetapi anggota guildnya seakan melupakan itu. Melihat tingkah laku anggota guildnya, Taehon pun kembali menanyakan pada anggota party yang juga ikut ke dalam dungeon. Dia menanyakan tentang orang yang membuatkan senjata untuk mereka. Namun mereka juga seakan lupa dengan hal itu. Melihat tingkah laku semua hunter itu, sontak dalam benaknya pun menimbulkan sebuah pertanyaan tentang apa yang terjadi pada mereka semua. Padahal dia ingat dengan jelas mereka semua mendapatkan senjata dari seorang support yang berperan sebagai helper di dalam dungeon itu. Tetapi mengapa mereka seakan melupakan bahwa seorang helper lah yang telah membantu mereka agar bisa bertahan lama di dalam dungeon itu. Kemudian ia pun teringat saat Shin mengatakan tentang persyaratan yang mengharuskan dia melupakan semua yang berkaitan dengan kemampuannya. Disitulah Taehon menyadari jika itu adalah kemampuan rental Pai. Ia pun terheran bagaimana bisa Shin menggunakan skill untuk para maker rank A atau lebih. Melihat tingkah Taehon, anggota guildnya pun terheran apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Akan tetapi Taehon malah melemparkan barangnya pada si pria itu, dan dirinya langsung bergegas pergi untuk mengejar Shin. Di sepanjang dia berlari, dia tidak berhenti mencari keberadaan Shin di antara kerumunan orang. Bahkan dia juga mencari ke setiap tempat, tetapi dia tidak menemukan Shin di sekitaran sana. Melihat tingkah Taehon yang begitu aneh, mereka pun mengejarnya untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Namun Taehon tidak menjawab pertanyaan mereka. Ia malah menyuruh Heso untuk mencari seseorang, yang mana orang itu adalah Shin. Beberapa hari kemudian Heso melaporkan bahwa dirinya telah menemukan Shin. Dia juga mengatakan di siang hari ini, Shin tengah memasuki dungeon rank D dengan party 5 orang di sekitaran Songpagu. Mendengar itu Taehon pun berkata, kerja bagus, untungnya lokasi itu tidak terlalu jauh dari sini. Di samping itu Heso mengungkapkan rasa penasarannya. Dia menanyakan jika Shin Jonseo cuma seorang maker rank D, kenapa guild masternya sampai setertarik itu pada Shin. Namun Taehon menjawab dengan pertanyaan, apakah di mata Heso Shin terlihat seperti itu? Tapi ia juga memikirkan jika yang dibicarakannya seorang maker rank D, tentu saja mereka tidak bisa berpikir sebaliknya. Sembari melihat informasi mengenai Shin, Taehon mengatakan, dilihat dari latar belakang dari Shin, semua informasi itu mengatakan dia memanglah seorang rank D. Akan tetapi rental Pai, skill itu menyangkal semua informasi tentang latar belakang Shin. Rental Pai merupakan skill rank A yang bisa membuat si pemilik skill dapat memaksakan permintaan pada pengguna objek. Cukup dan paksaan permintaan bergantung pada keterampilan pemilik skill. Menurut Taehon, keterampilan Shin dalam menggunakan rental Pai sangatlah tinggi. Dirinya juga belum pernah melihat ada orang yang menggunakan skill itu. Itu merupakan kemampuan yang bisa membawanya pada kekayaan besar, cuma digunakan untuk menyembunyikan identitasnya. Seorang weapon maker yang seperti itu bisa mencapai level setinggi ini. Dan saat itu dirinya belum pernah merasakan hal semacam itu saat dirinya menggunakan senjata yang dibuatkan oleh Shin. Ia akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa perlu mengkhawatirkan dirinya akan menghancurkan senjata yang digunakan. Padahal dirinya juga sudah bertemu banyak blacksmith yang tergolong blacksmith terhebat, seorang pembuat senjata yang ternama, yang membuat beberapa senjata terhebat untuk ia gunakan. Ia berharap ia menemukan senjata yang tidak hancur setelah menggunakan skillnya. Dan ia juga kerap mencoba menyalurkan kemampuan dari skillnya untuk menguji senjata itu. Bahkan dia juga menggunakan kemampuannya pada setiap pedang terbaik yang dibuat oleh blacksmith terhebat. Namun di antara semua pedang terbaik itu tidak ada satupun pedang yang mampu menahan kekuatannya. Tidak ada satupun senjata yang diciptakan oleh blacksmith terbaik
yang bisa memenuhi ekspektasinya. Terlebih lagi kemampuan penciptaan yang dimiliki oleh Maker terbatas pada bentuk senjata biasa. Namun senjata yang Shin ciptakan sebagian besar melampaui batas kemampuan juga bentuknya, seakan tak pernah ada batasan semacam itu. Dan jika itu kemampuan Shin, maka itu bisa saja itu adalah yang tidak bisa dirinya lakukan, karena tak pernah ada senjata yang pas untuk ia gunakan. Ia pun berpikir waktu penyelesaian dungeon rank D sekitar 4 jam, kira-kira masih tersisa 1 jam saat mereka menyelesaikannya. Ia pun menanyakan pada Heso mengenai jadwalnya. Heso pun mengatakan bahwa Taehon ada pertemuan dengan Guildmaster Yunmo pada jam 7 malam. Tetapi Taehon menyuruhnya untuk membatalkan pertemuan itu, karena dirinya akan pergi lebih awal agar tidak kehilangan jejak dari Shin. Sementara itu berpindah ke dungeon rank D yang telah dimasuki oleh Shin dengan partinya. Di sana diperlihatkan beberapa hunter tengah bertarung dan menghabisi beberapa monster di dungeon. Salah satu hunter di sana sontak tidak percaya dengan senjata yang telah dibuat oleh seorang helper. Menurutnya senjata yang mampu menghancurkan senjata bos berarti kualitasnya berada di rank C atau mungkin berada di rank B. Saat senjata mereka hancur, dia berpikir mereka akan mati di sana. Tapi pria yang telah bergabung sebagai helper ternyata memiliki kemampuan semacam itu. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Shin. Dirinya belum pernah melihat senjata yang kualitasnya sehebat itu. Tapi di sisi lain Shin berpikir bahwa dirinya terlalu banyak menggunakan mana. Ia tidak menyangka dirinya akan bertemu dengan party yang akan kesulitan. Meski dungeon itu bukan dungeon bermasalah. Ia pun membayangkan seandainya saat itu dirinya mempunyai sisa mana, pastinya itu tidak akan terjadi. Sebuah mana dalam jumlah besar yang ia rasakan di dungeon waktu itu, setelah mengalahkan golem dan menggunakan semuanya, mana itu tidak pernah muncul kembali. Yang ia rasakan sekarang hampir sama seperti mana dari seorang Waken rank D. Tapi untungnya tidak ada masalah besar saat menciptakan senjata. Ia juga tidak menyangka ingatan dari kehidupan sebelumnya akan bisa membantu dirinya seperti ini. Basic skill yang dimiliki Maker penciptaan yang membantunya saat membuat objek tertentu. Meskipun itu skill yang sangat intuitif, di mana kualitasnya berbanding dengan jumlah mana yang digunakan. Ada metode lain juga yang bisa membantu meningkatkan performa skill ini, yang belum diketahui oleh semua orang. Yang mana itu adalah pemahaman. Semakin tinggi level pemahaman dari objek yang diciptakan, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Dan poin terbaik dari kemampuan ini adalah seiring meningkatkan kualitas, efisiensi mana juga ikut meningkat. Berdasarkan level pemahaman akan ada perbedaan kualitas yang berarti. Dulu setelah kemampuan tersembunyi itu terungkap, dirinya menjalani latihan yang begitu keras di tempat blacksmith dan menerima pelajaran menciptakan senjata. Namun perasaan yang ia dapatkan sekarang jauh melebihi perkiraannya. Entah sudah menjadi sebaik apa akhir-akhir ini, tapi dibandingkan dengan jumlah mana yang digunakan, level kualitas ini bukan sekedar tambahan. Memang masih kurang bagus dalam menggunakan penciptaan, dan juga rental pie di waktu yang bersamaan itu memang sulit. Namun melihat peralatan yang bisa menampung mana itu sangatlah mahal, jadi sekarang ini dirinya tidak mampu membelinya. Setidaknya dirinya bisa membeli potion mana, satu-satunya item mana yang bisa diproduksi secara massal. Ia juga harus memesan lebih banyak potion mana, meski memang agak sulit untuk membelinya, dengan bayaran sebagai helper. Jarang yang akan menerima dirinya sebagai Maker rank D, sebagai seorang support. Jadi dirinya terpaksa menjadi seorang helper. Ia juga melihat pasif skill miliknya yang sudah hampir penuh. Pasif skill itu sedang menyerap energi dari mana yang terkontaminasi dari dungeon. Apabila barnya sudah penuh, maka dirinya akan mendapatkan reward baru. Menurutnya menyelesaikan beberapa dungeon saja tidak akan cukup. Satu kali menyelesaikan dungeon cuma mengisi 1%. Berarti dirinya harus memasuki dungeon yang mengalami kesalahan rank. Hanya itu satu-satunya cara agar dirinya bisa menyerap banyak mana sekaligus.
Dibandingkan dengan dungeon lain, ada mana absorpsi yang bisa dilakukan beberapa kali lebih banyak di sana. Selain itu, ada tempat yang selama ini ia cari. Tapi masalahnya, ia tidak bisa memprediksi tingkat kesulitan dari kesalahan rank dungeon tersebut. Di dungeon sebelumnya menjadi mudah karena adanya Taehon, seorang guild master dari guild Overkill. Mulai sekarang dirinya harus memperkirakan kalau di sana setidaknya ada bos rank C. Setelah itu barulah ia bersiap. Satu-satunya cara untuk tumbuh sebagai orang yang memiliki identitas Awaken rank D adalah memeriksa reward semacam apa yang keluar dari pasif skill miliknya. Lalu setelah beberapa saat mereka pun telah berhasil menyelesaikan dungeon tersebut. Dan anggota party itu tampaknya lupa dengan kemampuan Shin yang sudah menolong mereka. Melihat tingkah laku mereka, menurutnya itu sangatlah bagus, karena dirinya telah menghapus ingatan mereka dengan benar. Tepat di saat Shin akan pergi dari sana, tiba-tiba ia pun berbalik saat seseorang memanggil namanya. Yang mana orang itu adalah Taehon dan juga Heso, yang sengaja datang ke sana untuk bertemu dengan Shin, setelah dirinya mencari-cari keberadaan Shin. Taehon menanyakan apakah Shin masih ingat tentang dirinya. Namun di sisi lain Shin sedikit terkejut karena kemampuan Rental Pai tidak mempan terhadap Taehon. Sembari memalingkan pandangannya, Shin pun menanyakan, memangnya Taehon akan percaya kalau ia mengatakan tidak. Kemudian Taehon pun memberikan kartu undangan guildnya pada Shin. Dia mengatakan tentu saja dirinya tidak mempercayai itu. Sembari melihat kartu tersebut, Shin menanyakan tujuan Taehon menemui dirinya. Taehon meminta Shin untuk meluangkan waktunya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Sedangkan di samping itu Shin tampak memperhatikan kartu undangan dari Taehon sebagai undangan untuk Shin dapat bergabung dengan guild Overkill. Dia juga mengetahui jika guild Overkill merupakan salah satu dari 3 top guild yang ada di Korea. Ia juga berpikir dirinya masih belum boleh terlibat dengan guild sebesar itu. Sebaiknya dirinya mencari alasan untuk bisa pergi dari sana. Kemudian dia pun berbalik sembari mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki waktu luang. Namun Taehon meraih pundaknya. Dia mengatakan Shin tidak akan menyesali semua percakapan yang ia katakan nanti. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengobrol lama dan dirinya juga akan membayar makan malam untuk Shin. Mendengar itu Shin pun mengatakan jika posisi guild master pasti membuat Taehon mempunyai banyak waktu luang, sampai dia mempunyai waktu luang untuk mengobrol dengan seorang support rank D sepertinya. Namun di sisi lain Shin juga memikirkan dirinya tidak menyukai hal itu, tetapi dirinya juga harus memastikan seberapa mempan skill Rental Pai pada orang seperti dia. Kemudian dia pun berbalik kembali dan menyetujui untuk mengobrol sebentar dengan Taehon. Kini mereka pun sudah berada di salah satu tempat makan untuk membicarakan tujuan Taehon. Shin menanyakan apa tujuan seorang guild master Overkill yang rela meluangkan banyak waktu hanya untuk menemui seorang support rank D sepertinya. Shin juga mengatakan ia rasa Taehon menemuinya bukan karena Taehon mempunyai banyak waktu luang dan bukan ingin basa-basi dengannya saja. Lalu Taehon pun langsung ke intinya. Ia membicarakan tentang class-nya yang merupakan berserker. Dengan adanya attack power yang ia miliki, dirinya harus mempunyai senjata yang bisa menahan kekuatan itu. Dan pekerjaan yang paling penting untuk seorang berserker adalah menemukan penyedia senjata yang cocok dengan kemampuannya. Tentu saja dirinya juga sudah mengunjungi banyak tempat untuk mencapai tujuannya. Tak hanya di dalam negeri, ia juga sudah mencari ke luar negeri, dimulai dari para blacksmith yang disebut paling ahli dalam kerjanya, sampai ke para weapon maker yang jumlahnya sedikit. Kalau ada kemungkinan bahkan sekecil apapun, dirinya akan meminta mereka membuatkan senjata tanpa memperdulikan waktu ataupun uang. Tapi semua senjata yang dirinya punya sejauh ini tidak ada yang bisa menahan kekuatan penuhnya. Hanya ada satu pengecualian, seorang weapon maker yang mampu membuat senjata terhebat dan membuat dirinya bisa menggunakan kekuatan penuh tanpa menghancurkan senjata itu. Dan itu adalah pedang yang diciptakan oleh Shin, pedang yang tidak hancur saat dirinya menggunakan kekuatan penuh, yang membuat dirinya seakan menikmati pertarungan.
Sembari mendengarkan cerita Taehon, Shin berpikir tentang kemampuan Rental Pai yang tidak mempan terhadap Taehon. Ia tak menyangka Clash Berserker punya skill yang bisa membatalkan Rental Pai miliknya. Dirinya merasa harus lebih berhati-hati saat menggunakan Rental Pai pada hunter dengan level tinggi. Di samping itu, Taehon mengatakan bahwa dirinya akan berterus terang pada Shin. Ia menanyakan apakah Shin ingin bergabung dengan guild miliknya, karena ia tahu Shin belum bergabung dengan guild manapun. Dan jika Shin bergabung dengan guildnya, ia janji Shin akan dapat penanganan yang terbaik. Ia juga akan memberikan pembayaran kontrak lebih tinggi dan juga akan membayar secara terpisah untuk pengeluaran dan dividen. Panjang kontrak 1 tahun, di setiap perpanjang kontrak dirinya akan menambahkan biaya 10%. Namun belum selesai Taehon menjelaskan tentang pembayaran untuk Shin, tiba-tiba Shin memotong perkataannya dengan meminta maaf. Sembari bangkit dari tempat duduknya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai rencana untuk bergabung dengan guild Taehon, dan dirinya harus menolak tawaran itu. Shin juga mengatakan jika tidak ingin ada yang dibicarakan lagi oleh Taehon, maka dirinya akan langsung pergi. Ia juga mengucapkan terima kasih untuk makanannya. Kemudian ia pun pergi tanpa menghiraukan Taehon yang masih memanggilnya. Di samping itu, Heso menanyakan mengapa Taehon membuat tawaran seperti itu pada Shin. Tidak mungkin Taehon membuat tawaran begitu tanpa alasan. Belum selesai Heso berbicara, Taehon memotongnya dan mengatakan jika dia merasakan apa yang ia alami, Heso pasti tidak akan berbicara seperti itu. Sudah lama sejak teriakan dari senjataku tidak pernah mencapai ujung jariku. Dengan senjata itu rasanya aku bisa mengerahkan semua kekuatanku dan bisa menahannya. Tetapi tentu saja bukan hanya karena perasaan itu. Menurutmu berapa total senjata tingkat tinggi yang aku hancurkan dalam 1 hari? Tanya Taehon. Mendengar itu sontak Heso pun berpikir bahwa pengeluaran guild masternya untuk membeli senjata sampai setinggi langit. Terlepas dari fakta semua senjata itu hancur kalau tidak bisa menahan kekuatannya. Kalau senjatanya tidak melebihi rank tertentu, kekuatan guild masternya bahkan tidak akan bisa keluar. Lalu Heso mengatakan kalau senjata seperti itu bisa diciptakan, maka biaya kontrak yang Anda tawarkan tidak berarti apa-apa. Tapi masalahnya sampai saat ini tidak ada yang bisa melakukannya, termasuk orang-orang yang katanya terbaik dalam kerjanya. Faktanya pria itu punya kemampuannya. Kemudian Taehon pun berkata kembali, dia pasti bisa, karena itu terlepas dari apa yang kutawarkan, aku ingin merekrut dia, tidak peduli apapun caranya. Di sisi lain, Shin yang telah menolak tawaran itu, ia pun berpikir, dirinya tidak menyangka hari itu akan tiba, saat ia menolak tawaran bergabung dengan salah satu dari 3 guild teratas. Overkill Guild dan Guild Master Yon Taehon, guild itu pasti akan sangat membantu dirinya. Tapi sekarang ini masih terlalu cepat untuk bergabung. Karena kejadian itu sudah terlanjur, ia pun tidak mempermasalahkan itu. Ia akan menunggu dengan sabar, dia pasti akan mencarinya lagi. Singkat cerita, berpindah ke salah satu dungeon yang sudah dipenuhi dengan mayat para monster. Yang mana di sana diperlihatkan salah satu hunter yang tengah ketakutan saat menyaksikan semua rekannya telah dihabisi secara kejam. Dengan nada takut sekaligus marah, pria itu menanyakan siapa orang yang telah membantai rekannya. Sembari mencabut pedangnya yang sudah dilumuri oleh darah, orang itu mengatakan, biasanya orang-orang akan merengek dan meminta untuk menyelamatkan mereka dengan kesadaran mereka. Dia pun menanyakan apakah orang yang akan menjadi pahlawan berbeda. Dia pun menanyakan apakah kau berencana untuk membunuh kami dan mengambil semua hadiahnya. Tetapi orang itu mengatakan, aku hanya akan membuang-buang waktu menjelaskan pada orang yang sebentar lagi akan mati. Tapi aku akan menjelaskannya kalau kau bisa mengalahkanku, jadi cepatlah serang aku. Kalau kau tidak mau mati, ucapnya sembari memasang tampang menakutkan. Sontak membuat pria itu pun ketakutan dan berpikir, orang itu bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Kalau menyerang dari jarak terlalu dekat, maka dirinya akan mati. Kemudian ia pun memberanikan diri untuk menyerangnya. Ia merasa harus menyerangnya dan bersiap-siap kehilangan kaki dan tangannya.
Akan tetapi serangannya mampu ditahan dengan mudah oleh orang itu tanpa bergerak satu langkah pun. Lalu pria itu pun terus-menerus mengayunkan pedangnya dan melancarkan setiap serangan kuat. Namun semua serangannya tidak mampu mengenai orang itu. Sampai saat di mana orang itu mendapatkan celah untuk mematahkan serangannya, hingga pedang si pria itu terlempar ke atas. Sontak hal itu pun membuat si pria itu panik melihat senjatanya terlempar ke atas. Tanpa dia sadari, orang itu melayangkan tendangan tepat mengenai perutnya hingga dia pun terhempas dan membentur sebuah tembok sampai tubuhnya gemetaran menahan sakit akibat tendangan yang lumayan keras. Sembari berjalan mendekatinya, orang itu mengatakan dirinya dengan senang hati mengajukan diri karena itu adalah misi penaklukan hero yang pertama dalam 1 tahun. Tidak kusangka kau selemah ini. Dan ucapan orang itu seketika membuatnya merinding ketakutan sampai bertekuk lutut memohon ampun untuk memintanya menyelamatkan dirinya. Tetapi orang itu tidak memberikan sedikit ampunan. Ia pun mengangkat pedangnya dan mengatakan, biarkan ia memenggal kepalanya. Dan seketika pria itu tewas secara mengenaskan di tangan orang itu. Bahkan semua monster dan semua rekannya telah dibantai habis oleh orang itu tanpa menyisakan satu orang pun. Akan tetapi meskipun telah membantai semua hunter itu, dia merasakan kekecewaan di hatinya dengan harapan bisa bertarung setelah sekian lama. Namun kenyataannya itu semua bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemanasan baginya. Kemudian dia pun mengambil ponsel miliknya dan memotret semua mayat hunter itu untuk ia jadikan koleksi. Sembari mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan kalau mereka bertarung dan mati dengan heroik di dalam dungeon ini. Sejenak ia pun memperhatikan semua foto itu dengan perasaan senang karena koleksinya telah bertambah. Tepat di saat dia memperhatikannya, tiba-tiba dia merasakan sebuah tekanan kuat yang telah muncul di sana. Dan dia yang mengetahui tekanan dari orang itu, sontak dia pun mengatakan bahwa ia benci merasakan energi sampah itu. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan dengan aura yang memancar dari tubuhnya. Dia pun mengatakan dirinya datang ke sana karena mendengar ada bahan yang berharga. Pria itu pun mengatakan bahwa mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh. Karena itu dirinya sudah bilang, jangan mendengarkan perkataan orang itu, dan tunggu. Namun belum selesai pria itu berkata, si wanita itu pun memotong pembicaraannya. Kemudian dia pun berbalik sembari menatap tajam pada si pria itu. Dia pun menanyakan, apakah si pria itu bermaksud membantah keinginan orang itu. Mendengar perkataan wanita itu, sontak dia pun menarik kata-katanya dan mengatakan bahwa wanita itu terlalu sensitif, padahal dirinya hanya mengatakan isi hatinya. Lalu dia pun menyuruh si wanita untuk membersihkannya. Tepat sebelum dia pergi, dia pun memperingatkan tentang janji si wanita itu kepadanya. Janji si wanita yang akan memperbolehkan dirinya melawan semua hunter rank S, dan janji itu satu-satunya alasan dirinya mengikuti si wanita. Sembari menggunakan kemampuannya pada semua mayat di sana, dia pun menyuruh si pria itu untuk tidak khawatir, dirinya akan segera menghubungi si pria itu. Tepat setelah menggunakan kemampuannya, tiba-tiba sebuah tangan besar pun seketika muncul dari dalam lantai itu. Melihat kemunculan makhluk itu sontak membuat si wanita senang. Dia mengatakan bahwa perkataan orang itu tidaklah salah. Ternyata makhluk itu adalah monster yang diciptakan dari mayat para hunter oleh si wanita itu. Setelah beberapa saat berlalu, terlihat di depan salah satu gate yang telah dijaga oleh petugas pengaman, sudah dipenuhi oleh beberapa hunter yang ingin melakukan raid dungeon. Ternyata di sana juga sudah ada Shin dan juga Taehon yang berpenampilan tertutup agar tidak dikenali oleh semua orang. Tetapi meskipun penampilannya tertutup, Shin mengetahui bahwa itu adalah Taehon. Dia juga menanyakan mengapa Taehon ada di sana. Taehon mengatakan bahwa Shin mempunyai mata yang jeli, sampai bisa mengenali penyamarannya. Shin pun mengatakan hanya ada satu orang yang dirinya kenal yang selalu membawa kotak senjata seperti itu. Dia pun menanyakan kembali mengapa dia ada di sini. Lalu Taehon pun mengatakan tentu saja untuk menyerang gate. Dengan alasan anggota guild yang seharusnya masuk ke sana tiba-tiba jatuh sakit. Jadi dirinya di sini menggantikan mereka.
Tepat di saat mereka mengobrol, anggota partinya pun mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam gate. Sembari berjalan memasuki gate, Shin berpikir ia mengetahui dia akan datang secepat ini. Mau bagaimana lagi, dirinya harus mengubah rencananya sedikit. Kini mereka pun telah memasuki dungeon dengan kelompok party 5 orang. Di sana Taehon menanyakan tentang alasan Shin menolak tawarannya untuk bergabung dengan guildnya. Shin pun mengatakan bahwa dirinya sudah menolak tawaran itu dan dirinya juga tidak ingin membahas itu lagi. Di samping itu mereka mendengar obrolan anggota party lain yang membicarakan tentang pelelangan Gate Rank C yang berhasil dimenangkan oleh Guild Yunmo dengan harga yang sangat tinggi sampai semua orang tidak berani menawarnya. Mendengar itu sontak menimbulkan sebuah pertanyaan di dalam benak Shin tentang tujuan Guild Yunmo yang membeli Gate Rank C. Menurutnya apakah mereka menemukan sesuatu di sana? Di samping itu Taehon menanyakan apakah dia tertarik membeli sebuah gate. Kalau Shin bergabung, dirinya bisa dengan mudah membeli gate spesial di atas rank B. Karena ada hak istimewa yang diberikan pada mereka hanya karena nama guild tanpa perlu diminta. Dijelaskan untuk para Awakener nama guild di mana mereka bergabung cukuplah penting. Mereka bisa membuat para warga iri sekaligus kagum pada mereka. Dan mereka tidak hanya dapat misi, tetapi mereka juga menghasilkan uang dan hadiah yang melebihi Awaken lainnya. Selain itu, dengan hak yang sudah dijanjikan pada mereka, mereka bisa mengklaim banyak item. Misalnya dengan gate tingkat spesial, mereka bisa mendapatkan tiket masuk. Di dunia ini, kekuasaan tidak didapatkan hanya melalui talent, tapi juga melalui hubungan dinasti dengan politik. Dan struktur dibuat demikian sehingga harta langka yang mereka dapat dari semua dungeon diambil secara natural oleh semua guild teratas. Dan kau pasti punya tujuan yang ingin kau capai sebagai seorang Awaken. Tidak peduli apapun itu, dengan bantuan Overkill, kau bisa mencapainya dengan begitu mudah. Aku tidak mengerti kenapa kau menolaknya. Shin pun mengatakan, itu bukan urusanmu dan aku bisa sedikit menebak kenapa kau begini, karena tidak ada orang yang pernah menolak tawaran bergabung dengan Guild Overkill sebelumnya. Jadi biar ku perjelas untukmu, tidak peduli apapun yang kau katakan, aku tidak akan bergabung dengan guild manapun. Di sisi lain Taehon berpikir apakah itu karena trauma Shin dengan kehancuran Daewon Guild yang dirinya baca di laporan itu, atau mungkin ada alasan lain. Terlepas dari alasan Shin, dirinya tidak boleh menyerah untuk mendapatkan Shin. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, kini mereka pun sudah memasuki kedalaman dungeon yang dipenuhi dengan jaring laba-laba. Kemudian Tanker di sana mengatakan, mulai dari titik ini adalah wilayah monster. Tampaknya kalian semua adalah pemula, jadi aku akan menjelaskannya. Dia pun menjelaskan bahwa monster di sana adalah Legion Speeder dengan tingkat kesulitan rendah, dan juga mereka hidup secara berkelompok. Mereka memiliki racun paralis di setiap taring mereka, tapi menurut hasil penyelidikan, jumlah mereka hanya 50 ekor. Tepat di saat Tanker itu menjelaskannya, Shin tampak memperhatikan Taehon yang sedang membuka tempat senjatanya. Sembari memperhatikan senjatanya, Taehon mengatakan bahwa monster itu sebentar lagi akan datang. Ia pun menyuruh Shin untuk tetap berada di dekatnya. Tetapi Shin menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan helper dan bersiap untuk bertarung. Taehon mengatakan bahwa semua hunter harus melindungi helper dan juga support mereka. Itu adalah aturan yang diikuti para hunter. Terlepas dari situasi dan kemampuannya, dirinya akan tetap melindungi Shin meskipun Shin tidak ingin. Namun Shin bersikeras menolak hal itu. Ia mengatakan mana ada hunter yang mematuhi itu. Tepat di saat yang sama, salah satu hunter memberitahukan pada mereka mengenai kemunculan sekumpulan monster di sana, tengah berdatangan ke arah mereka. Sontak hal itu pun membuat salah satu hunter di sana bergetar ketakutan melihat begitu banyaknya monster yang datang ke sana. Kemudian mereka pun memasang posisi bersiap untuk melakukan pertarungan dengan para monster laba-laba. Tepat di saat yang sama, para monster itu pun tengah berdatangan untuk melakukan penyerangan secara berkelompok. Dan salah satu hunter yang tadi ketakutan, ia pun memberanikan diri untuk menebaskan senjatanya
untuk menghabisi salah satu monster itu. Lalu dia pun menebas salah satu monster yang mencoba menyerang dari atas mereka. Dilanjut dengan seorang tanker yang menggunakan perisainya untuk menahan pergerakan para monster. Lalu diikuti dengan seorang mage yang menggunakan kemampuan petir untuk menghabisi beberapa monster itu. Taihon yang melihat kombinasi mereka dalam menghadapi serangan monster, ia pun menilai mereka cukup lumayan untuk ukuran hunter rank D, dan dirinya tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Di sisi lain, Taihon melihat Shin begitu antusias menyaksikan sesuatu di depannya. Ternyata Shin tengah melihat ratusan monster laba-laba yang berdatangan ke arah mereka. Melihat itu, Taihon pun bersiap untuk menghadapi semua monster sekaligus, dan dia pun menggunakan sedikit kemampuannya untuk menghabisi beberapa monster. Taihon pun berpikir durabilitas masing-masing Legion Speeder lumayan rendah, bahkan kalau dirinya tidak menggunakan bilah pedang, yang harus dirinya lakukan hanya mengeluarkan sedikit SWAT key. Ia juga menyimpulkan jika keadaannya terus seperti ini, maka dirinya bisa menyelesaikan Rai Dungeon tanpa merusak senjatanya. Namun tepat di saat yang sama, 3 anggota partinya tengah berada dalam kepungan para monster. Mereka sebisa mungkin menahan monster itu sembari menunggu pertolongan. Sontak tanker itu pun merasa tidak percaya setelah melihat begitu banyaknya monster laba-laba, dan perkiraan dari hasil laporannya ternyata telah salah. Ternyata jumlah monster di sana bukanlah 50 monster, melainkan ratusan monster. Bahkan sampai mereka mencapai batasnya, monster itu tidak ada habisnya. Di sisi lain, Taihon yang mendengar teriakan mereka, ia pun langsung bergegas mengajak Shin berpindah tempat. Tetapi Shin mengatakan bahwa dirinya akan mengurus semua monster di sana, dan menyuruh Taihon untuk menyelamatkan mereka. Mendengar perkataan dari Shin, sontak ia pun berhenti. Ia bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Shin. Tepat di saat dia berbalik, dia melihat salah satu monster telah melompat untuk menyerang Shin. Seketika itu Taihon pun panik. Ia berpikir Shin bisa saja terluka kalau dirinya tidak menggunakan SWAT key secara sembarangan. Namun di tengah kepanikan Taihon, Shin nampak tidak segan menggunakan kemampuannya di hadapan Taihon. Dan dia pun langsung menciptakan sebuah senjata untuk menghabisi salah satu monster yang sedikit lagi hampir menyerangnya. Sontak hal itu pun membuat Taihon menghentikan tindakannya. Dia sempat terkejut melihat kemampuan Shin yang tidak dia duga sebelumnya. Di sisi lain, Shin berpikir dirinya bisa menggunakan summon banyak pedang sekaligus dan menuangkan semuanya ke dalam pedangnya. Tapi ia tidak bisa melakukannya dengan jumlah mana yang ia miliki sekarang. Kemudian dia pun menciptakan satu pedang tajam yang bisa ia kendalikan sesukanya. Menurutnya tidak ada yang lebih baik dari itu. Lalu dia pun mengendalikan pedang itu untuk menghabisi setiap monster yang berdatangan ke arahnya. Hanya dengan satu kali gerakan jarinya, Shin mampu menghabisi begitu banyak monster dengan begitu mudah. Bahkan dia juga telah memperluas jangkauan serangannya ke sekeliling tempat itu untuk menyerang semua monster laba-laba di setiap penjuru tempat. Seketika itu Taihon hanya terdiam sampai dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Shin dengan tatapan terkejut setelah ia melihat kemampuan Shin yang di luar perkiraannya. Bahkan saat dimana Shin menghabisi semua monster yang ada di tempat itu dengan hanya menggerakkan satu jarinya dan mengendalikan satu bilah pedang. Dan Shin pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.